sebenarnya ya kita punya cantiknya kita sendiri gitu. Jadi dan dokter-dokter bedah plastik di Indonesia tuh juga bisa kok gitu untuk ngerjain hal yang sama, sebenarnya prosedur yang sama dikerjakan di luar negeri itu juga kita juga bisa kerjakan gitu. Mitos atau fakta semua orang bisa operasi plastik tanpa ada batasannya? Beragam, lebih variatif gitu. Jadi biasanya tuh harus disesuaikan. Dokter-dokter kita tuh udah lebih dari 10 tahun nih di klinik berdiri kan, dan banyak juga yang terus mengupdate ilmunya, sekolah lagi, belajar lagi gitu, ke Korea, ke Brasil, kita tuh punya gitu dokter-dokter bedah plastik di klinik pun ada gitu. Welcome to Oplas, obrolan seputar bedah plastik dan estetik. Jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol santai dan seru bareng bintang tamu yang merupakan pakar dari bidang bedah plastik dan estetik nih, beauty lovers. Nah, as we know ya, Oplas itu atau operasi plastik nih emang hal yang agak tabu di Indonesia, beauty lovers. Banyak yang opini bermunculan kalau dokter di Indonesia tuh kurang kompeten, kurang ahli, benar nggak sih? Nah, di tema ini kita bakal ngebahas tentang operasi plastik di Indonesia versus di luar negeri bersama Dr. Paulina Magdalena. Halo dok. Halo semuanya. Nah, Dokter Paulina nih udah hadir bareng nih di studio. Makasih ya dok udah nyempetin waktu. Iya, sibuk gak nih? Sama-sama. Ya disempet-sempetin lah. Gimana dokter, apa kabar sekarang? Sehat. Praktek gimana? Lancar? Praktek lancar. Nah, sama kayak yang aku bilang tadi nih dok, kita bakal ngebahas nih tentang operasi plastik khususnya di dalam negeri versus di luar negeri. Nah, aku tuh sering denger kalau orang-orang tuh abis dari operasi plastik, terutama dari luar negeri nih, hidungnya bagus ya, wajahnya cantik ya, operasi di mana? Di Thailand ya, Korea ya, US ya, kayak gitu. Apa tanggapan dokter? Kalau tanggapan aku sih sebenarnya ya, penyakitnya orang Indonesia tuh satu, pokoknya yang kalau udah judulnya luar negeri tuh rasanya lebih prestis gitu, lebih wah gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang kualitas hasilnya, kita tuh dokter-dokter bedah plastik di Indonesia tuh nggak kalah bagus gitu dibanding luar negeri sebenarnya. Oh jadi kalau bahasa kerennya menang gengsi kali ya dok. Iya. Padahal bukannya kalau dihitung-hitung dari kos, terus dari kontrolnya agak ribet ya dok ya? Iya betul, kalau di Indonesia tuh kita lebih dekat, misalnya ada masalah, misalnya untuk perawatan setelah operasinya itu tentu akan lebih mudah karena kan kita nggak perlu naik pesawat dulu tuh, tinggal masuk tol ya kan, naik mobil pakai supir ya kan gitu. Tapi kalau menurut hasil gimana nih dok? Kalau hasil saya sih bisa percaya diri ya bilang kalau sebenarnya kualitas hasil dari dokter-dokter bedah plastik kita ini sama bagusnya. Oh gitu. Tapi kan kalau mindset orang Indonesia nih, di Indonesia kurang nih, ini nih ya kayak gitu deh dok. Gimana dok? Iya karena ya itu lagi kiblatnya memang kan yang pertama yang tren bedah plastik, operasi bedah plastik itu kan datangnya dari luar negeri ya. Jadi mereka tuh kayak apalagi kalau zaman sekarang tuh banyak yang nonton K-pop, K-drama gitu. Jadi mereka tuh melihatnya wah berarti lebih bagus nih kalau di sana, sedangkan sebenarnya kan berbeda ya gitu, maksudnya struktural kita face-nya gitu, keragamannya itu beda gitu. Oh gitu. Oke. Nah aku sempat baca artikel nih dok, ada opini misleading tentang keraguan buat melakukan operasi bedah plastik di Indonesia. Itu gimana dok? Ya itu karena mereka percayanya karena kiblatnya nih orang Korea nih, artis Korea, berarti di sana tuh bisa cantik sampai kayak gitu. Sedangkan wajah kita kan karakternya beda ya dari orang Asia Timur, kita kan Asia Tenggara. Sebenarnya ya kita punya cantiknya kita sendiri gitu. Jadi dan dokter-dokter bedah plastik di Indonesia tuh juga bisa kok gitu untuk ngerjain hal yang sama, sebenarnya prosedur yang sama dikerjakan di luar negeri itu juga kita juga bisa kerjakan gitu. Padahal dokter di Indonesia juga belajarnya juga ke Korea, Thailand ya dok tentu ya? Banyak, di klinik juga punya. Jadi kita dokter-dokter kita tuh udah lebih dari 10 tahun nih di klinik
berdiri kan, dan banyak juga yang terus mengupdate ilmunya, sekolah lagi, belajar lagi gitu, ke Korea, ke Brasil, kita tuh punya gitu dokter-dokter bedah plastik di klinik pun ada gitu. Oh gitu. Menurut hasil tuh, menurut dokter ya, hasil tuh bagus yang natural atau yang kayak hidung yang tinggi, setinggi harapan orang tua, atau gimana tuh dok? Setinggi langit gitu. Sebenarnya bagus atau tidaknya, kemudian natural atau tidaknya itu kembali ke ini ya, subjektif dari pasien ya gitu. Jadi kan ada yang suka gitu mau dia lebih tinggi, ada yang lebih suka biasa aja, natural aja. Kalau perlu orang nggak ada yang tahu tuh dia operasi hidung kayak gitu. Sebenarnya itu kembali ke pasien. Cuman kita nih di Asia Tenggara, di Indonesia sendiri, kita ini kan beragam ya rasnya. Kalau misalnya di Asia Timur tuh orangnya kan lebih kelihatan jelas, matanya sipit, mayoritas single eyelid, kemudian hidungnya tuh pendek gitu kan. Kemudian kalau di Brasil mungkin dia model hidungnya terlalu tinggi gitu, punya tulang pipinya tinggi, punya karakter masing-masing. Sedangkan di Indonesia ini beragam, lebih variatif gitu. Jadi biasanya tuh harus disesuaikan sama orangnya. Belum tentu misalnya nih muka kita gini nih, aku maunya hidungnya tinggi segini, tapi tinggi ternyata nggak cocok sama proporsi wajah kita gitu. Itu kan jadinya jelek dong gitu, nggak cantik lagi. Mungkin di orang lain kelihatannya cantik, terus di kita, wih kok tinggi jadi aneh kayak Pinocchio gitu. Nah, terus kan menurut tren nih dok, satu wajah aja tuh pasti banyak kan operasi apa, mata aja udah atas bawah ya kan. Nah, terus tren yang paling diminati di Indonesia tuh menurut dokter operasi apa? Kalau di Indonesia, kalau di The Clinic sendiri sampai saat ini yang paling banyak dikerjakan, maksudnya banyak pasien datang untuk konsul itu sementara masih rinoplasti ya, masih operasi hidung. Juara gitu. Juaranya gitu. Masih itu yang paling banyak sih. Kalau di luar negeri itu sama? Kalau di luar negeri sih sebenarnya kalau secara internasional paling banyak itu biasanya breast augment atau operasi pemasangan implan payudara kayak gitu. Cuman kalau untuk dari data yang kita punya untuk klinik The Clinic sendiri nih, ternyata rinoplasti gitu yang paling banyak diminati sampai saat ini. Oke, nah dokter Paulina nih selama jadi dokter bedah plastik pastinya kan punya salah satu karya paling favorit dokter nih. Nah yang menjadi favorit kebanggaan sendiri lah ya dok ya. Terus ini before after yang mana nih yang paling dokter suka? Kalau saya sendiri saya paling suka hidung ya. Pas nih rinoplasti karena itu memang paling banyak dikerjakan di The Clinic ya. Dan masalahnya kalau hidung itu setelah kita operasi ya biasanya itu langsung mengubah karakter. Iya, langsung karakternya itu langsung beda gitu. Langsung lebih wah gitu, langsung notice gitu loh kalau orang lihat gitu. Cantik kan ya gitu. Apa ya yang beda ya? Ternyata hidung, padahal tuh kayak lukanya tersembunyi kayak gitu, tapi ternyata itu hidung tuh sangat berperan untuk satu wajah gitu. Karena mungkin di center ya. Iya mungkin. Oke. Nah kalau ini ya salah satu gambar ya. Oh iya ini. Ini pasiennya kan dia mau ini bagian hidungnya ini kita bilangnya dorsum ya, dorsum nasal, dia maunya yang lurus gitu ya, biasa kan dia supaya kelihatan lebih ramping, hidungnya lebih mancung gitu. Ini jadi kita buatkan pasiennya kelihatan ya dari samping ini fotonya lebih lurus gitu. Kemudian terus ada lagi dok? Ada. Nah kalau ini dia kita nyebutnya ada rinos. Jadi ada tulang di tulang hidungnya ini ada yang menonjol. Biasanya itu bisa jadi dari kecil memang ada yang tumbuh, tapi memang biasanya bukan kelainan, bukan yang ganas atau apa, itu hanya tulangnya tumbuh. Nah, ini pasiennya ngeluh dia merasa nggak pede gitu, menurut dia jelek kenapa ada tonjolannya kan. Jadi ini kita prosedurnya kita kikir dulu, kemudian kita pasang implan, kita luruskan jadi lebih cantik gitu. Tapi kalau udah dibuang itu jendolannya mungkin ya, itu ngeganggu nggak sih dok? Sebenarnya kita tanya dulu kan pasiennya apakah dengan adanya benjolan itu dia ada gangguan fungsi atau tidak dalam bernafas, kemudian
kesehariannya, fungsinya dulu. Nah kebetulan di pasien ini nggak ada gitu, dia nggak ada keluhan, cuman secara estetik dia nggak Kurang pede, pede. iya nggak suka sama hidungnya, ada kayak ada tonjolan, menurut dia itu kurang feminim, jadi kita mau dirubah. Oke, nah terus keunggulan dan keuntungan bedah plastik di Indonesia tuh apa aja sih, Dok? Keunggulan yang pertama tentunya kita kan deket ya, maksudnya untuk kualitas ya kita juga sama gitu. Kemudian untuk perawatannya kan, misalnya untuk persiapan operasi, kemudian sesudahnya, kontrolnya itu lebih dekat tentu dibanding luar negeri gitu. Kemudian cost untuk biayanya, kalau di luar negeri tentu kita ada biaya pesawat, kemudian tempat tinggal kan, Iya. bukan di rumah sendiri ya. Jadi tentu itu ada biayanya gitu. Biasanya sih berapa lama sih, Dok, di sana? 2 minggu ya? Iya, Pastikan? ya lumayan 2 minggu. Terus Iya. habis itu kalau misalnya ke luar negeri kan kita maunya jalan-jalan ya. Terus jalan-jalan terus mukanya bengkak nggak bisa foto. Iya, Udah benar. 2 minggu di luar negeri gitu. Kalau di Apa- Indonesia kan udah beres, bengkaknya udah reda, baru foto-foto jalan ke luar negeri. Tapi sebetulnya kalau bengkak-bengkak itu nggak ngeganggu apa sih aktivitas juga kan ya, Dok? Enggak, dia kan itu karena kita melakukan tindakan prosedur di wajah, dan wajah itu banyak pembuluh darah, tentunya setelah operasi pasti akan ada bengkak. Cuman bengkak itu akan perlahan dia berkurang, baru nanti kelihatan deh cantiknya gitu. Oke, di Indonesia ini kan udah mulai menjamur ya, Dok, beberapa klinik kecantikan yang udah menyediakan layanan bedah plastik. Ini menurut dokter suatu hal yang gimana? Menurut saya bagus ya untuk perkembangan bedah plastik dan estetik di Indonesia. Karena memang untuk beberapa tahun yang lalu kan masih sangat tabu gitu. Terus kalau operasi bedah plastik kesannya nggak boleh ngubah yang udah ada kayak gitu. Kemudian bahaya, terus kayak yang serem-serem, semuanya maunya di rumah sakit kayak gitu. Dengan semakin banyaknya klinik-klinik di bedah plastik di yang ada gitu, ada prosedur-prosedur sederhana yang kita bisa kerjakan juga di klinik gitu, nggak perlu sampai ke rumah sakit, nggak perlu rawat inap kayak gitu. Tapi sebenarnya justru dengan banyaknya klinik bedah plastik ini akan ini nggak sih mempersulit kita nggak sih, Dok, untuk milih aduh yang mana ya yang bagus Oh ya gitu. di klinik dong yang paling bagus. Iya, sebenarnya yang pertama klinik kecantikan tuh banyak, kemudian klinik bedah plastik itu banyak, cuman kita mesti lihat lagi kompetensinya. Jadi misalnya untuk tindakan operasi yang punya kompetensi bedah plastik ya kita kerjakan di bedah plastik gitu, karena kan jadi tahu ya, misalnya ilmunya beda, yang sudah dipelajarin beda, kemudian pengalamannya kayak gitu. Jadi amannya sih pilih yang kalau misalnya melakukan prosedur tindakan operasi ya oleh spesialis bedah gitu. Khususnya kalau di sini di bidang kita ya bedah plastik dan estetik kayak gitu. Terus kalau untuk bedah plastik itu untuk yang kita nih kayak yang masih anak muda atau yang udah berlanjut umur itu gimana sih, Dok, tipsnya? Tips untuk pilih. Yang pertama sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kita tuh ditanya tuh sama dokternya kalau datang kan berobat, misalnya apa nih yang bisa dibantu gitu. Kebanyakan apalagi yang usia muda gitu ya, sebenarnya dari usia muda sampai usia yang lebih di atas, mereka tuh punya kayak bawa contoh, aku mau seperti ini, aku mau kayak gini. Tapi kita ini orang Asia Tenggara ya, terus habis itu kita bawa contohnya orang bule kan nggak cocok ya. Nah jadi sesuaikan, kalau kita orang Asia apa yang cantik buat kita, sesama Asia Tenggara pun kita beda nih. Tiara sama saya nih Dokter Paulina beda nih kebutuhannya, jadi sesuaikan dengan karakter wajah kita gitu, apa yang dibutuhkan itu yang terpenting gitu sih. Jadi jangan kayak karena yang ini bagus nih, cantik di dia belum tentu cantik di kita gitu. Iya, kadang suka ada orang bagus, gue pengen kayak lu gitu. Ternyata nggak cocok kayak gitu. Iya, Lalu jadi aneh kan ya, Dok. Kita punya cantiknya kita sendiri, kita punya karakter kita sendiri. Itu yang biasanya dilakukan oleh bedah plastik Indonesia. Mereka
kita sesuaikan dengan kebutuhan karakter wajah orang Asia Tenggara dan pribadinya masing-masing. Iya, jadi Gitu. cantik itu nggak harus dagunya lancip, Iya. hidungnya mancung, bibirnya love, ya kan dok? Sesuai, jadi supaya kita tuh punya keunikan masing-masing gitu. Ini sesi yang menarik banget nih. Ini mitos atau fakta. Aku udah kumpulin beberapa mitos atau fakta yang tersebar di masyarakat tentang operasi bedah plastik. Oke. Salah satunya nih, banyak yang nih kayaknya pertama. pertanyaannya. Mitos atau fakta, operasi plastik hanya boleh untuk wanita? Mitos. Karena sebenarnya cowok berhak dong buat tampil ganteng juga kayak kita. Cuman ya biasanya yaitu di masyarakat ada bilang, kok lu genit banget kayak gitu. Iya. Padahal kan mereka juga berhak dong tampil lebih baik, tampil lebih ganteng kayak gitu supaya meningkatkan kepercayaan diri mereka masing-masing kan. Jadi mitos sih kalau cuman untuk perempuan. Nyatanya juga di The Clinic juga banyak juga cowok-cowok datang untuk operasi plastik. Ya, tapi tanpa sepengetahuan netizen itu juga Mbak jangan bilang-bilang ya kayak gitu. Mbak ini aku keluar nggak apa-apa kan, aman kan, kayak gitu karena malu mungkin ya mindsetnya untuk cewek aja. Karena ya itu masyarakat masih mengira kalau ke klinik kecantikan tuh ya cuman buat cewek, padahal enggak. Kita klinik kecantikan kita juga menyediakan layanan untuk pria, untuk mereka bisa tampil lebih baik gitu. Kalau untuk pria tuh apa aja dok? Kalau yang di klinik punya kita boleh, kita misalnya perlu untuk bikin lipetan mata, kemudian operasi hidung dimancungin juga boleh, kemudian liposuction gitu juga boleh mereka kerjakan gitu. Untuk di cowok itu juga boleh, sama kayak kita untuk kelihatan jadi lebih bagus. Tapi masih jarang banget sih dok. Masih jarang memang, tapi bukan berarti tidak ada dan Iya. berarti tidak boleh gitu. Soalnya mungkin aslinya pada mau, cuma takut dijulitin Nah kali ya dok. itu kan mulut netizen tuh lebih tajam ya daripada pisau. Bener. Nah lanjut nih pertanyaan kedua, mitos atau fakta sih dok, operasi plastik bakal kembali ke bentuk semula? Tidak gitu, karena kan kita sudah mengubah bentuknya ya kan. Kalau misalnya kalaupun kita mengambil misalnya nih kita bikin operasi hidung, kita ngambilnya yang dari diri kita sendiri, misalnya tulang iga kayak gitu, itu memang dia akan terserap, tapi juga tidak akan terus habis itu anjlok kayak seperti semula, kan kita sudah operasi itu kita kembalikan. Kemudian yang terpenting adalah perawatan setelahnya. Nah, kalau misalnya contoh nih liposuction, kita udah operasi, kita ambil lemaknya, tapi nggak di maintenance, nggak dirawat, sama aja ya tetap aja balik. Mentang-mentang udah dilipo ya dok. mentang-mentang dilipo terus nggak dirawat, ya dirawat dong kayak gitu. Nah terus salah satunya nih kayak yang operasi untuk melawan aging nih kayak upper bleparo, facelift, itu kan pasti seiring berjalannya aging akan turun lagi. Itu benar kan dok? Ya benar, tapi kan kita bisa perbaiki lagi gitu. Mungkin karena sudah dioperasi nggak seturun yang tidak dioperasi mungkin. Iya. Oh gitu. Tapi kan ya itu gunanya kita ada bedah plastik adalah kita memperbaiki dan bikin cantik. Dan biasanya berapa lama dok? Kalau kayak Maksudnya facelift gitu pasti kan turun lagi berapa lama? Nah tergantung, karena kan aging setiap masing-masing pasien itu kan beda. Ya. Gitu. Kemudian dari perawatan dia juga sehari-harinya juga beda gitu. Oke, pertanyaan ketiga nih dok. Banyak ya? Atau sambil minum silakan ngeteh. Masih banyak kan ini. Karena pertanyaan aku banyak. Yang ketiga, mitos atau fakta, semua orang bisa operasi plastik tanpa ada batasannya? Nah tanpa batasan itu perlu digarisbawahi tuh. Nah ini seru nih kayaknya. Kalau biasanya tuh ada yang namanya kalau orang udah sekali operasi biasanya bisa kecanduan. Itu yang kita mesti waspada tuh. Apakah kalau misalnya memang ada kekurangan yang perlu diperbaiki, itu ya jadinya boleh gitu kita kerjakan. Oh aku mau ini gitu. Tapi ada yang dia sudah bagus di dia terus terus ngerasa kurang, ngelihat terus aku masih jelek. Nah itu kita mesti waspada. Nah yang kelainan-kelainan seperti itu tuh biasanya lebih ke psikologisnya dia, itu yang kita mesti waspada. Jadi kita nggak boleh bilang jadi ada batasnya adalah di saat dia merasa
sudah bagus, tapi bukan dari pasien ya. Misalnya karena kalau dia udah psikologisnya nagih nih, nah itu bisa nggak ada batasnya tuh, beneran nggak ada batasnya. Gitu. Kita bisa lihat contohnya. Nggak habis-habis ya. Nah, mungkin kalau yang limitnya nggak ada batasnya tuh jadinya duitnya juga nggak ada batasnya gitu. Oke, gitu ya dok ya. Tapi emang bahaya mungkin ya kalau nagih. Bahaya kalau itu jadi suatu ketagihan ya. Karena kalau misalnya sudah diperbaiki semuanya terus dia masih ngerasa jelek, masih kurang segala macam, itu bahaya sih buat diri dia sendiri. Iya, kayak udah bagus nih, menurut kita udah bagus, tapi menurut dia tuh ada aja yang kurang. Ada aja yang kurang. Karena mungkin nggak sakit ya dok ya operasi itu. Iya, terutama kalau di klinik kan kita painless gitu. Jadi banyak banget nih obrolan hari ini yang benar-benar bermanfaat banget nih. Aku jadi banyak tahu nih dok ya. Terus kesimpulannya apa nih dari obrolan kita hari ini, operasi di Indonesia versus luar negeri? Kesimpulannya yang pertama adalah operasi bedah plastik di Indonesia tuh nggak kalah bagus daripada luar negeri. Kemudian jangan takut, jangan ragu untuk operasi di dalam negeri, karena yaitu kita lihat dari keunggulannya sama bagusnya, kemudian keuntungannya, mudah untuk kita perawatan post operasinya, untuk kontrolnya, kemudian ya sesuaikan gitu dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau operasi plastik, sesuaikan dengan kebutuhan dari wajah kita, dari badan kita, jangan ikut-ikutan kayak gitu. Dan satu lagi, saya tunggu di The Clinic Beautylosophy. Oke, seru banget ya hari ini dok. Makasih loh. Iya, sama-sama Tiara. Sharing hari ini tuh benar-benar semoga ngebuka mata netizen ya untuk operasi di Indonesia aja nih. Karena dokternya tuh udah pada oke semua nih beauty lovers. Terus kalau kamu punya pertanyaan atau request, kita bisa bahas apa aja tentang bedah plastik maupun yang lainnya di kolom komen ya beauty lovers. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.